Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin, ikhwat fiddin yang senantiasa insyaallah dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang insyaallah barakah ini kita kembali bisa mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang semuanya merupakan jawami'ul kalim, yang lafadznya pendek tapi maknanya sangat panjang, sangat luas, yang insyaallah kalau kita konsisten istiqamah mempelajari hadis-hadis ini, itu insyaallah kita bisa memahami agama Islam ini ya dengan baik secara global. Kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-23, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Harits bin Asim al-Ash'ari. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Malik al-Harits ibnu Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu dua-duanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Adapun salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah bukti. Wassabru diyaun. Sabar itu ya, seperti cahaya matahari. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Adapun Quran itu bisa memberikan kamu hujjah ataupun menjadi bumerang, bisa menjadi senjata atau bisa menjadi senjata makan tuan. Ya. Kullun nas yaghdu. Maka setiap manusia pagi-pagi itu mereka pergi. Fabai'un li nafsihi famu'tikuha au mubiquha. Maka ketika dia pergi pagi-pagi itu ya, mungkin dia akan membebaskan dirinya atau mungkin dia akan malah membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jamaah dirahmati Allah, hadis yang masya Allah sangat mulia sekali, hadis yang agung yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia dari kabilah Bani Ash'ar atau yang sering disebut Ash'ariyin dari Yaman. Ya. Mereka tinggal di kota Ib. Ya.
menuju ke Madinah dari Yaman, rame-rame, kemudian ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan menyatakan keislamannya. Perjalanan yang jauh dari Yaman sampai kemudian Madinah. Ya. Abu Malik Al-Asy'ari ini seorang sahabat yang kemudian mengikuti beberapa ghazwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal pada masa pemerintahan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersuci separuh dari keimanan. At-tahuru syatrul iman. Ya. Ulama berbeda pendapat. Maksudnya di sini yang dimaksud bersuci itu apa? Ada yang mengatakan bahwasanya bersuci di sini yang diartikan separuh keimanan ini mensucikan diri kita, ya, dari berbagai maksiat dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan dengan lebih detail. Maksudnya bersuci di sini ya berwudu. Maksudnya bersuci di sini berwudu. Jadi berwudu itu setengah dari keimanan. Karena memang ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wudu'u syatrul iman, dan berwudu itu setengah dari keimanan. Makanya susah untuk menjaga wudu itu. Makanya Nabi mengatakan la yuhafidul wudu illa mu'min. Gak bisa menjaga wudu kecuali benar-benar orang mukmin. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain isbaghul wudu syatrul iman. Menyempurnakan wudu itu adalah separuh dari keimanan. Jadi kita harus perhatian tentang wudu. Bahkan kalau kita wudunya ngawur, Nabi sampai mengancam, wailun lil aqabi minan nar. Celaka, tumit-tumit itu dari api neraka. Wail itu dikatakan celaka, wail itu neraka yang ada di, ya, jahanam, atau jurang yang ada di jahanam. Jadi artinya syatrul iman, al-tahuru syatrul iman, wudu itu setengah dari keimanan. Dan keimanan ternyata ditafsirkan juga, ya, sebagai sholat. Jadi ada yang menafsirkan at-tahuru syatrul iman, ya, bersuci itu setengah dari iman. Iman di sini ada yang menafsirkan adalah sholat. Kalau kita buka surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," dan Allah itu tidak akan menghilangkan iman kalian. Ayat ini turun gara-gara sahabat-sahabat itu menanyakan tentang pahala sholatnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap kepada Allah, mengedengahkan mukanya ke langit, ya, menghadapkan mukanya ke langit, minta supaya diberikan kiblat yang baru. Karena ketika sampai di Madinah, orang-orang Yahudi mengatakan, loh, Muhammad ini kiblatnya kok juga sama. Padahal Nabi itu sudah pengen banget sholatnya itu menghadap ke Baitul Haram. Bahkan doanya Nabi lama, sampai 16 bulan. Ya, doa, ya Allah berikan kiblat ke Masjidil Haram, balikkan kiblat ke Masjidil Haram. Ketika Nabi di Mekah, tetap sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Cuman kan dia bisa sholat di depan Ka'bah, jadi seakan-akan juga menghadap ke Ka'bah. Tapi ketika di Madinah, ya, Masjidil Haram itu di selatan Madinah, Masjidil Aqsa di mananya? Di utaranya. Jadi nggak bisa menghadapi, ya. Maka Nabi berdoa 16 bulan baru kemudian turun. Allah kemudian berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka, ya, syatral Masjidil Haram, palingkan wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dimanapun kamu berada pengen sholat, maka palingkan wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Maka ketika itu orang-orang bodoh dari kalangan kaum kafir Quraisy, dari kalangan orang-orang Yahudi pada mencemooh Nabi. Kita baca, ya, juz 2 itu, sayaqulu sufaha, orang-orang yang bodoh itu banyak yang mengucapkan apa? Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim. Kenapa kok kemudian pindah kiblat? Nabi Muhammad gak konsisten begini begitu, dan kaum muslimin sendiri mengucapkan, loh, gimana pahala sholat kita? Dulu kita ngadep ke Masjidil Aqsa, sekarang kok ke Masjidil Haram. Yang benar berarti Masjidil Haram dong, karena yang itu sudah dihapus. Terus pahalanya gimana? Maka turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak pernah menghilangkan iman kalian. Di sini sholat. Makanya at-tahuru syatrul iman, at-tahuru wudu.
Itu setengah dari keimanan, sebab kalau kita sholat tidak wudu, sah apa tidak? Tidak sah. Ya. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sholat kalian enggak akan diterima Allah ya ketika kalian batal kecuali kemudian kalian wudu ya. Jadi wudu ini penting jamaah dirahmati Allah. Meskipun kadang ada orang yang mengatakan masa itu belajar masih wudu saja, bab wudu aja, padahal penting. Ya. Penting sekali. Kalau seandainya ada orang yang haid dan dia itu nggak ngerti cara mandi, cara kemudian wudu, bahaya nggak terhadap sholatnya? Bahaya. Orang yang nggak bener wudunya ketika sholat, ya bahaya. Makanya Nabi sampai mengancam tadi, wailun lil aqabi minan nar ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya wudu, makanya kebanyakan ulama itu membuka kitab fikihnya kebanyakan pasti tentang taharah, mulai dari air, macam-macam air. Itu lama kebanyakan kitab fikih pasti seperti itu ya. Bahkan orang yang senantiasa menjaga wudu itu dipuji oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Dan yang kita sampaikan tadi, tidak bisa menjaga wudu kecuali mukmin. Dan keutamaannya, Masya Allah, kalau orang mau menjaga wudu ya, kemudian sholat setelah itu, ketika Nabi heran, ya Bilal ya, bima sabaqtani ilal jannah, wahai Bilal, dengan apa kamu itu bisa mendahului saya ke surga? Ketika Nabi SAW ya masuk dalam ya mimpinya atau apa gitu, malam-malam mendengar suara sandalnya siapa? Bilal. Maka Bilal menjawab, faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa shallaitu rak'atain wa ma ya asabani hadathun qat illa tawadda'tu. Ya Rasulullah, saya tidak pernah kena najis kecuali saya langsung wudu. Setelah itu saya sholat 2 rakaat dengan wudu itu. Maka kata Nabi SAW, bihima, dengan duanya itulah kamu kemudian bisa mendahului masuk surga. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, tidak bisa kita remehkan untuk wudu. Karena Nabi SAW mengatakan, man bata, siapa yang ketika tidur tahiron, dalam kondisi suci ya, bata fi syi'arihi malakun, maka ketika itu malaikat nginep bersama dia di selimutnya. Walam yastaikid, dan tidaklah dia bangun illa kecuali malaikat itu kemudian mengucapkan, Allahumma gfir li abdika fulan li'annahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu fulan, karena dia ketika tidur dalam kondisi apa? Bersuci, wudu. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani ya. Disahihkan oleh Syekh Albani. Maka Nabi SAW mengatakan at-tahuru syatrul iman ya. Bersuci itu setengah dari keimanan. Ini menunjukkan betapa ketika kita bersuci itu sesuatu yang tidak sepele, tapi sesuatu yang berat, sesuatu yang Masya Allah penting ya. Menjaga tentang kesucian ya. Makanya Nabi ketika ada orang ucap salam itu nggak Nabi jawab ya. Ketika Nabi di kamar mandi, kemudian dalam kondisi berhadas, ada orang salam, nggak dijawab Nabi. Setelah kemudian Nabi wudu, baru kemudian menemui ya, tadi ada yang salam ya gitu. Iya saya Rasulullah, kata Nabi ya, saya tidak menjawab salam li'anni karihtu an adzkurallah walastu ya walastu ala ghairi tahurin, dan saya itu tidak dalam kondisi suci. Masya Allah, siapa yang begitu ketika ada orang salam nggak suci kemudian nggak dijawab ya. Nabi menjaga wudu ya. Kemudian Nabi SAW bersabda melanjutkan, ya walhamdulillahi tamlaul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu timbangannya memenuhi timbangan. Masya Allah, berat, timbangannya sampai penuh. Makanya ulama itu khilaf, mana sih yang lebih afdol, ucapan la ilaha illallah atau alhamdulillah. Ada yang mengatakan alhamdulillah. Lah kok bisa? Karena dengan nas riwayat yang sahih dari Muslim, yang diriwayatkan Muslim, Nabi mengatakan walhamdulillahi tamlaul mizan, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ada yang mengatakan enggak, masih lebih utama la ilaha illallah, dan ini yang rajih ya. Ini yang rajih, meskipun ya
La ilaha illallah juga termasuk memuji Allah, berzikir kepada Allah. Karena ada hadis afdhalul dzikri ya fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Jadi menunjukkan betapa mulianya kalimat la ilaha illallah ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam kondisi senang, ketika kita dalam kondisi sedih, ketika kita dalam kondisi apapun, senantiasa disuruh, dianjurkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tidak sekedar alhamdulillah, tapi kita memahami maknanya alhamdulillah. Ini kita sering sampaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan artinya alhamdulillah, kita itu betul-betul ya mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kesempurnaan yang patut kita puji dan disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi enggak sekedar ya kalau gitu alhamdulillah, seakan-akan kita enggak meyakini Allah itu maha sempurna dan kita itu memujinya serta kita itu ya mengagungkannya ya. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah tidak sekedar, tapi betul-betul kita tahu artinya ya. Maka kalau kita mengucapkan alhamdulillah dengan seperti itu, maka ya akan memenuhi timbangan. Makanya kalau ada orang yang kemudian anaknya diambil oleh Allah, kemudian dia bisa mengucapkan alhamdulillah, itu pahalanya besar jamaah. Sampai ketika itu dalam riwayat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladu al-'abdi." Ketika seorang itu anaknya meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah kemudian berfirman kepada malaikatnya, ya. Qabattum walada 'abdi? Qalu na'am. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, qabattum thamrata fuadi? Kamu mencabut anaknya ya hamba saya. Malaikat mengatakan iya. Kamu mencabut ya thamratu fuadi, ibaratnya thamratu fuadihi, buah dari hatinya. Malaikat mengatakan na'am. Famadza yaqul? Kemudian ketika kamu cabut, mereka mengucapkan apa? Ya, dijawab oleh malaikat, hamidakallah wastarja, atau hamidaka ya Allah wastarja. Ketika saya cabut ya Allah, itu hambamu ini mengucapkan alhamdulillah dan kemudian istirja. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah kemudian mengatakan, ibnu li 'abdi baitan fil jannah, bangunkan bagi hambaku yang seperti tadi itu satu istana di surga, wasammuhu baital hamdi, dan sebutkan atau namai rumah itu sebagai rumah pujian. Hadisnya hasan, insyaallah ya. Maka Allah itu sangat suka ya dengan hamba yang penuh dengan ucapan-ucapan alhamdulillah, sampai Nabi mengatakan innallaha yuhibbul 'abda idza akala al-aqlata fahamida 'alaihi. Allah itu sangat senang ya kalau seorang hamba makan makanan kemudian dia mengucapkan ya alhamdulillah, minum minuman kemudian mengucapkan alhamdulillah ya. Kenapa Nabi Nuh kemudian dikatakan oleh Allah innahu kana 'abdan syakura? Karena setelah selesai makan, setelah selesai minum, setelah selesai pakai pakaian, setelah selesai apa saja, Nabi Nuh itu senantiasa mengucapkan alhamdulillah, dan itu diikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan walhamdulillahi tamlaul mizan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan alhamdulillah ini jamaah yang dirahmati Allah betul-betul dilipat gandakan. Sampai-sampai Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala mengatakan kanu yarawna annal hamda aktsarul kalami tad'ifa. Sahabat-sahabat itu semuanya mereka itu berpendapat bahwasanya ucapan yang paling banyak dilipat gandakan pahalanya itu adalah ucapan alhamdulillah. Adapun Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak ada ucapan yang paling banyak dilipat gandakan seperti alhamdulillah ya. Meskipun kadang-kadang ya kita ini ya, kadang-kadang suka, bahkan ada orang yang gila dengan pujian. Ya, padahal alhamdulillah kalau kita artikan al di sini sekali lagi kalau kita belajar bahasa Arab namanya alif lam lil istighraqi wal istihqaq. Artinya mencakup semuanya dan yang berhak untuk Allah. Kalau alhamdulillah berarti pujian, itu semua pujian
itu yang paling berhak siapa? Allah. Kalau kita mengatakan, loh fulan itu loh pinter banget, Masya Allah, kita puji dia, harusnya kita memuji Allah dulu. Kenapa? Karena yang membuat fulan itu pinter siapa? Allah. Ada orang yang baik banget, kita puji dia, harusnya yang kita puji duluan siapa? Allah. Karena yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai penciptaan dengan alhamdulillah. Ya, makanya Allah itu sangat senang dipuji. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah kemudian memasukkan penduduk surga dengan ditutup alhamdulillah, memasukkan penduduk neraka ditutup dengan alhamdulillah. Penduduk surga dimasukkan ke surga mengucapkan alhamdulillah dengan nikmat Allah. Penduduk neraka dimasukkan ke neraka mengucapkan juga alhamdulillah. Kenapa? Dimasukkan ke neraka kok alhamdulillah? Ya karena ketika dia dimasukkan ke neraka itu dengan dosa yang dia lakukan dan Allah enggak mendolimi satu pun, maka mereka mengucapkan alhamdulillah. Selesai semua masuk surga, masuk neraka, semuanya mengucapkan alhamdulillah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum. Semua sudah dihakimi. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan semuanya alhamdulillahi rabbil alamin. Maka surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah yang dimulai dengan alhamdulillah. Makanya alhamdulillah itu luar biasa. Makanya saya sampaikan tadi, ya, khilaf antara ulama mana yang lebih afdal antara alhamdulillah dengan la ilaha illallah. Meskipun ya kita merajihkan la ilaha illallah, tapi sekali lagi untuk mengucapkan alhamdulillah yang memenuhi timbangan yang berat itu dengan syaratnya ya kita betul-betul mengucapkan dengan penuh kejujuran, dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah dirahmati Allah, Nabi tadi mengucapkan alhamdulillah tamla'ul mizan. Artinya di sini amal-amal nanti bakal ditimbang. Yakin semua ahlu sunnah wal jamaah akidahnya amalan-amalan ini akan ditimbang. Tapi yang menjadi khilaf, apakah amalannya saja yang ditimbang atau orangnya juga ditimbang? Yang rajih orangnya juga ditimbang karena banyak riwayat. Orangnya, terus kalau saya kurus gimana ini gitu? Yang gemuk-gemuk, alhamdulillah saya gemuk. Ternyata timbangannya nggak ngelihat gemuk dan kurusnya. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan innahu la ya'ti rajulun saminun azimun, akan datang laki-laki yang samin, gemuk, azimun, besar, yaumal qiyamati la yuzanu indallahi ya janahal ba'udah. Ketika ditimbang, orang yang besar gemuk ini nggak lebih berat daripada sayap nyamuk. Subhanallah. Ini riwayatnya sahih nggak Ustaz? Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Jadi nanti amalan-amalan itu akan ditimbang, orangnya juga ditimbang. Makanya jangan sampai sekarang kurus kemudian kurus juga di akhirat. Artinya nggak apa-apa kurus di dunia, tapi di akhirat nanti berat gitu. Jangan sampai di dunia berat, tapi di akhirat ringan. Bahkan sahabat pernah tertawa dan dimarahi Nabi. Kenapa kamu tertawa? Ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Mas'ud manjat, ternyata diketawain. Sampai dalam riwayat itu, la tasubbu ashabi, la tasubbu, sampai 3 kali. Tertawa, kenapa tertawa? Melihat betisnya Abu Mas'ud kecil banget katanya. Melihat betisnya siapa? Ibnu Mas'ud kecil, diketawain. Nabi SAW mengatakan, wallahi sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud nanti ketika di akhirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Ya. Makanya kalau kurus di dunia sekali lagi ya nggak apa-apa. Yang penting nanti di akhiratnya ya berat. Jangan sampai di sini kurus juga di sana kurus ya. Maka jemaah dirahmati Allah, kita harus mengetahui yang memberatkan amal timbangan. Di antara yang memberatkan amal timbangan apa tadi? Ucapan alhamdulillah. Maka perbanyak mengucapkan. Dan kata Nabi juga di antara yang memberatkan timbangan, Nabi SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Enggak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan yang lebih kecuali adalah akhlak yang baik ya.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah ini dua-duanya bisa memenuhi langit dan bumi, ya. Karena ucapan yang dua-duanya ini lebih sempurna. Kalau alhamdulillah kita memuji kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kecintaan dan keagungan. Tapi kalau subhanallah, kita mensucikan Allah. Subhanallah artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mentakdis Allah, mensucikan sifat-sifatnya, mensucikan kekurangan-kekurangan kalau dianggap mereka kurang, ya. Kan ada yang orang kemudian mengatakan wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengucapkan Allah itu memiliki anak. Subhana, kita sucikan. Makanya kemudian langsung subhana, ta'ala Allahu amma yasifun. Subhana, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Jadi kita mensucikan Allah dari menyamakan dengan makhluknya, ya. Maka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi subhanallah, ya, walhamdulillah itu memenuhi timbangan dan kemudian memenuhi langit dan bumi. Kayak Nabi mengatakan kalimatani khafifatani, ya, kalimatani khafifatani fil lisani syakilatani fil mizani habibatani inda rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan Nabi, ya, dalam riwayat mengatakan man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, ya, khutta lahu khati'a mithla, ya, meskipun kalau siapa yang mau mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka akan dihapuskan dosanya meskipun seperti apa? Wa in kana mithlu zabatil bahri, meskipun dosanya itu seperti untuk buih urah yang ada di mana? Di lautan. Tapi yo kadang-kadang ringan seperti ini, yo, kita kadang malas, ya. Masalahnya di situ, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang setan nggak rela, ya. Jadi amalan-amalan seperti ini sebetulnya masya Allah pahalanya besar, tapi kadang-kadang kita itu ya lupa, nggak mau mengucapkan. Ya mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya, kemudian kita mau mengamalkannya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan bersabda, wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Ulama itu kemudian mengatakan apakah cahaya di sini maknawi atau majazi atau hakiki. Jadi ulama menafsirkan hadits Nabi di sini, salat itu cahaya. Cahaya di sini cahaya yang beneran atau cahaya cuman majaz saja. Ada yang mengatakan majazi. Jadi cahaya maksudnya di sini adalah cahaya hati. Kalau kita mau sholat, hati kita itu seakan-akan ada cahayanya sehingga kita mau meninggalkan yang mungkar. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Makanya ketika Nabi didatangi oleh seorang, ya Rasulullah, inna fulanan yusalli bil laili wa yasriku fin nahar. Wahai Rasulullah, ada seseorang itu kalau malam rajin sholat qiyamul lail, tapi kalau siang mencuri ya Rasulullah. Ada nggak seperti itu? Ada. Siangnya mencuri, malamnya qiyamul lail. Kata Nabi SAW, la'alla salatahu tanhahu. Artinya karena dia masih sholat, sholatnya benar. Yang penting kalau dia benar-benar sholat, ya sholatnya benar, tapi kok masih melakukan maksiat-maksiat, ya kita doakan mudah-mudahan sholatnya nanti akan mencegah, karena dia punya cahaya sebetulnya. Ya, maka seapapun kita, kondisi kita, jangan sampai ninggalkan sholat. Kenapa? Karena dengan itu kita masih memiliki cahaya, yang diartikan oleh ulama itu cahaya apa? Majazi. Ya. Makanya pokoknya pesan kita itu jangan sampai kepada anak-anak, karena kita nggak bisa mengawasi ya 24 jam. Tapi paling tidak nak jaga sholatmu, nak benar-benar sholat, ya. Karena itu adalah cahaya. As-sholatu nurun, ya, yang insya Allah bisa menerangi. Masih ada secerca ya cahaya yang mungkin nanti akan kemudian meneranginya. Ditanya seperti itu ya sering, kadang-kadang itu saya juga gitu. Ya, dilaporin suami saya tuh masya Allah kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Sholat nggak kira-kira Bu? Ya kalau sholat rajin gitu. Ya udah insya Allah ya mudah-mudahan itu baratnya. Kadang-kadang nah, itu kan sholatnya nggak bener mungkin ya. Kita positive thinking, mudah-mudahan bener sholatnya ya. Kemudian ada yang mengatakan cahaya di sini hakiki, dan ini juga memang benar.
Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, besok itu umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, itu dibangkitkan juga dalam keadaan apa? Bersinar ya. Dan nanti kita itu di kegelapan kuburan, di kegelapan ya jembatan, itu kita akan mendapatkan sinar. Dengan apa itu? Dengan sholat-sholat kita ya. Dengan sholat-sholat kita, dengan sholat kita, wudhu kita, sholat kita. Jadi pernah ya, Nabi itu ketika di kuburan Baqi sedang menguburkan para sahabatnya, itu Nabi kemudian tiba-tiba mengatakan, ini waditu an alqi ikhwani, saya tuh pengen banget loh ketemu saudara-saudara saya. Sahabatnya itu melongo, ya Rasulullah, awalasna ikhwanukum, bukannya kita semua ini saudara engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi, tidak, antum ya bukan saudara saya, antum ashabi, kamu itu sahabat-sahabat saya. Lalu siapa ya Rasulullah saudara-saudara Anda? Dikatakan oleh Nabi ya, alladzina lam ya'tu ba'd ya, alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni, orang-orang yang belum pernah melihatku tapi beriman. Siapa itu? Kita ini insyaallah ya. Dan kemudian akan ditunggu oleh Nabi SAW di telaganya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali mereka? Aro'aitum, tidakkah kamu tahu, kalau seandainya kamu punya kuda yang mukanya putih, kedua tangannya putih, kedua kakinya putih, berlari di atas ribuan atau bersama ribuan kuda-kuda yang berwarna hitam, bisa nggak mengenalinya? Bisa. Yukhsharu yaumal qiyamati, yukhsharu ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ya, besok dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Dan termasuk nanti ketika kita melewati sirat, itu melewati sirat itu semua bersinar. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum. Ketika orang munafik laki-laki, munafik perempuan, mereka mengucapkan kepada orang yang beriman, tunggu, kita pengen ya ibaratnya nyomot, kita pengen ibaratnya ngikut sinar kalian semuanya. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Hei kau orang munafik, pergi ke belakang cari sinar kamu sendiri. Kenapa? Ya karena mereka munafik. Jadi orang mukmin yang sholat nanti ketika di jisr itu apa? Jembatan yang akan kita ya lewati antara surga dan neraka, itu gelap gulita. Kaum mukminin, orang-orang iman, orang-orang Islam, itu mereka ada sinarnya. Orang munafik dikasih sama Allah sinar segede apa? Segede jempol. Seneng bukan main. Ketika mau nyebrang, apa yang terjadi jamaah? Sinarnya mati. Makanya Allah mengatakan, Allahu yastahzi'u bihim, Allah itu mengolok-olok mereka. Karena mereka mengolok-olok orang mukmin. Ketika di dunia, Allah juga membalas mereka. Ketika di dunia mereka bertemu dengan orang mukmin, qalu amanna, kita beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika ketemu dengan setan-setannya, ketemu dengan pembesar-pembesarnya, ketemu dengan teman-temannya kafir, inna ma'akum, kita itu bersama kamu. Inna ma nahnu mustahzi'un, kita hanya mengolok-olok orang mukmin tok. Makanya kemudian Allahu yastahzi'u bihim, Allah juga akan mengolok-olok mereka. Kapan? Nanti ketika pengen menyeberangi sirat, ada sinar sejempol, pas seneng-senengnya pengen nyebrang, mati. Subhanallah. Bahkan Nabi mengatakan, basyiril masya'ina fi dhulamin ilal masjid binurin tam. Kasih kabar gembira orang-orang yang mau jalan ke masjid dalam kondisi gelap gulita, itu dengan sinar yang sempurna pada hari kiamat. Yang mau sholat ke masjid kok ketika malam-malam nggak ada cahaya, maka kasih kabar gembira, nanti ketika hari kiamat mereka akan mendapatkan sinar, benar-benar sinar yang hakiki. Bahkan Nabi mengatakan, man hafadhu 'alaiha kanat ya lahu nurun, barang siapa yang menjaga salat maka dia mendapatkan cahaya, wa burhanun, dan kemudian bukti, wa najatun, dan kemudian keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa yang menjaga salat, dia akan mendapatkan sinar, dia akan mendapatkan bukti, dia akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan kalau yang enggak mau menjaga salat gimana? Ya.
maka mereka akan dibangkitkan bersama siapa? Ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Mereka yang kemudian tidak mau sholat, yang disibukkan dengan hartanya, yang disibukkan dengan kerajaannya, yang disibukkan dengan ilmu kepandaiannya, dan meninggalkan sholat. Ya, tidak memiliki cahaya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kata Nabi SAW, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Ya bukti keimanan. Ya. Kenapa? Karena manusia jamaah dirahmati Allah, semuanya, kita semuanya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian semuanya itu mencintai harta dengan cinta yang luar biasa. Makanya kalau ada orang yang kemudian dia, ya Allah, ya ngalor ngidul, banting tulang, peras keringat, kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki untuk mencari harta, kemudian dia rela memberikan harta ini sebagai zakat, sebagai sedekah, maka inilah orang yang bukti keimanannya sudah jujur, ya. Dan ini yang akan kemudian menjadi naungan besok pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Ya. Maka ya sedekah di sini bukan infak, ya. Was sadaqatu burhan. Maka yang miskin-miskin jangan sampai, ya kalau waktu itu saya enggak dapat dong. Enggak. Kalau infak itu lebih ke harta jamaah. Tapi kalau sedekah itu lebih maknanya lebih luas. Kata Nabi SAW, kullu tahlilatin sodaqah, kullu tahmidatin sodaqah, wa kullu takbiratin sodaqah. Ya, semuanya dihitung sedekah. Bahkan Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan kita akan lanjutkan nanti tentang bab masalah sedekah. Semua orang bisa sedekah, ya. Semua bisa sedekah, ya. Tabassumuka, ya, liwajhi akhika. Ya, itu apa? Sedekah. Hatta bahkan sampai innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha ya wajh Allah. Kamu enggak menginfakkan satu infak ya untuk kemudian mengharap wajah Allah, kecuali semua itu adalah sedekah. Hatta ya apa saja yang kamu letakkan di fi imraatik, kamu suapkan ke istri kamu, itu juga sedekah. Jadi rajin-rajin menyuapi apa? Istri. Kalau nggak bisa sedekah dengan harta, itu juga sedekah. Istri nyucikan bajunya suami juga sedekah. Ya. Semuanya dihitung sedekah. Kayaknya nggak usah canggung. Tapi biasanya udah canggung kalau sudah manten-manten tua itu ya. Akan tetapi jamaah, nilai sedekah itu ternyata berbeda-beda. Sampai Nabi mengatakan dirhamun, 1 dirham sabaqat mi'ata alf dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Loh kok bisa? Ya. Ibaratnya 1 juta mengalahkan 1 miliar. Kok bisa? Gitu. Bisa. Ya. Karena dinilai dari apa? Dinilai dari ya kesusahan ketika dia mengeluarkan sedekah. Kalau ada orang sedekah 1 juta, sedangkan uangnya 1 miliar, ya mudah nggak? Mudah. Tapi kalau ada orang yang sedekah 100.000 sedangkan dia cuman punya uang 150.000, ini yang susah. Ya. Makanya yang 100.000 bisa mengalahkan 1 juta. Ya. Kemudian kita lanjutkan was-sabru diyaun. Kalau tadi nur itu cahaya yang ya cahaya yang tidak, ibaratnya tidak cahayanya langsung, ibaratnya kayak kita lihat apa lampu ini nur ya. Tapi kalau dia itu cahaya yang kayak matahari yang memiliki cahaya. Jadi Allah mengatakan ya wa ja'alna syamsa diya'an wal qamara nura walladzi ja'ala syamsa diya'an. Allah lah yang menjadikan matahari itu diya'an, yang bersinar. Wal qamara, dan qamar itu kan bulan. Itu nura, pakai nur. Padahal cahayanya bulan itu dari mana? Matahari. Nah, kalau dia itu dari matahari langsung. Nah, Nabi mengatakan was-sabru diyaun. Sabar itu kayak sinarnya matahari. Matahari panas enggak? Panas. Begitu juga sabar. Sabar itu panas, Pak. Sabar itu enggak dingin. Sabar itu panas. Tapi siapa sih yang mengingkari manfaat sinar matahari? Begitu juga enggak ada yang mengingkari manfaat sabar. Bahkan Nabi mengatakan wa'alam anna nasra ma'a sabri. Sudah kita belajar di hadis sebelumnya. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama dengan kesabaran, ya. Makanya
Nabi aja yang supaya menang, kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Hei Muhammad, kamu sabar atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah ada dua, hukum syar'i, hukum kauni. Hukum kauni yang terjadi kejadian ini, dicabut nyawa anaknya, sabar. Dikasih hidup miskin melarat, sabar. Dikasih ada musibah, sabar. Itu sabar kauni. Yang satunya sabar syar'i. Hukum syar'i itu apa? Ya ada halal, ada haram. Artinya apa? Kalau ada yang haram, sabar jangan dilakukan. Kalau ada yang kemudian wajib, sabar ketika melakukan. Maka fasbir li hukmi rabbika, sabarlah kamu atas hukum-hukum Allah. Fa innaka bi a'yunina, karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjagaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja sampai disuruh sabar. Ya, maka kita harus betul-betul ya juga sabar. Sabar itu pahalanya masya Allah nggak ada batasannya. Ya, innama ya yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan pahala sabar itu nggak ada bandingannya, nggak ada hisabnya, nggak ada hitungannya. Kemudian ya kita lanjutkan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Dan ini masya Allah kalau berbicara masalah Quran, kadang-kadang kita semuanya ini merasa ya termasuk orang-orang yang mungkin ya kurang perhatian dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, wal Quran hujjatun laka aw alaik. Dan Quran itu bisa menjadi senjata bagi kalian atau menjadi bumerang. Senjata makan tuan atau senjata melindungi tuan. Ya. Jadi kalau Quran itu jadi senjata, ya memberikan syafaat. Karena Nabi SAW mengatakan, yaqulul Quran ayya Rabbi mana'tu nauma fil lail fasyafi'ni fi. Quran nanti ketika akhirat bisa mengatakan, mungkin punya lisan, dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya fulan ini ya ketika malam saya cegah untuk bertidur karena dia qiyamul lail dengan Al-Quran itu. Maka ya dengan saya ini berikan syafaat pada dia ya Allah. Ya. Bisa memberikan syafaat. Ya. Tapi sebaliknya Al-Quran itu bisa menjadi bumerang, senjata makan tuan. Ya. Betapa banyak kaum muslimin yang memiliki Al-Quran sampai berdebu ya. Dan tidak dibuka kecuali kapan? Ramadan. Dan kita ini lebih senang, lebih kuat megang HP ya, baca WhatsApp, melihat YouTube daripada baca Al-Quran. Subhanallah, padahal ya, sahabat yang mulia Khalid bin Walid ketika berjihad itu menangis dan mengatakan, ketika menangis kapan? Ketika melihat Quran. Tidaklah wahai Al-Quran aku menyia-nyiakan engkau, padahal ya pasti membaca namanya sahabat. Tapi mungkin porsinya tidak begitu banyak. Dia menangis dan mengatakan, tidaklah aku kemudian meninggalkan engkau kecuali karena saghalatni apa? Jihad. Saya disibukkan dengan jihad. Dan ini yang nanti akan diucapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu sibuk jihad. Makanya nggak bisa baca Quran banyak-banyak. Nah terus kita disibukkan HP, pekerjaan, ya. Subhanallah. Makanya seakan-akan ya kita semuanya, termasuk yang ngomong ya ibaratnya, semuanya kita perlu kemudian bermuhasabah. Bahkan kenapa kok kita ini kadang-kadang susah nggak mau baca Al-Quran? Ingat perkataannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya. Orang yang malas baca Al-Quran pasti hatinya itu keruh dengan kotoran-kotoran baik syahwat ataupun syubhat. Beliau mengatakan ma syabi'at ya. Tidak akan kenyang orang itu baca Al-Quran. Lau tahurat qulubukum, kalau seandainya hati kalian itu bersih, ma syabi'at min kalami rabbikum, enggak akan puas dan kenyang dengan Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kemudian jadi bumerang. Bahkan kadang-kadang ada orang ya yang kemudian ya ibaratnya Al-Quran ya jadi apa? Jadi hujjah dan jadi bumerang. Gara-gara baca Al-Quran tapi dilaknat. Kena laknatnya siapa? Al-Quran. Dia baca pas ayatnya fala'natullahi 'alal kadzibin. Dia baca seperti itu dalam Al-Quran, laknat Allah itu mengenai orang-orang yang suka berdusta, sedangkan dia apa? Dusta. Jadi dia kena laknat apa? Al-Quran sendiri ya.
Ya seperti itu, menjadi bumerang. Jadi bisa menjadi ya senjata dan juga bisa menjadi bumerang. Ya. Banyak pokoknya kadang-kadang Al-Quran tuh bukan malah dibuat bacaan, ya kemudian amalan, malah kemudian dijadikan apa? Jadikan jadikan jimat. Ya. Pengen nembak, supaya nembak burungnya itu ya bisa tes kena, itu baru mau baca Quran apa? Diajari sama kiai. Kalau pengen nembak atau pengen ya berburu supaya kena, baca apa bacaannya? Cuman ayat itu yang dia hafalkan karena dia kerjaannya pemburu. Wa ma ramaita itu ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu melempar kecuali Allah yang melempar gitu. Yang pemijet supaya pijetnya top chair, ayat cuman itu tok yang dibaca apa? Ya. Surat Yasin ya. Yang qul yuhyiyalladzi wahya ramim ya, wahya ramim apa surat Yasin itu ya, ada itu ya, man yuhyil idham wahya ramim ya. Dan dibaca cuman itu tok. Nah, itu kan nggak lengkap. Jadi ketika mau mijet itu baca man yuhyil idhama wahya ramim, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang, balung-balung yang sudah hancur. Tanda tanya, sampai pernah saya tanya itu kepada orang pemijat itu. Pak, saya kadang ngerti kayak pijat-pijat itu kadang-kadang ada yang puasa, ada yang gini. Saya enggak kok. Terus saya hanya baca doa. Doa apa Pak? Man yuhyil idham wahya ramim. Siapa tuh yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah kropos, yang hancur itu? Titik. Saya bilang, Pak, lanjutkan Pak. Ya. Apa? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang bisa membangkitkan itu yang menciptakan pertama kali. Siapa? Allah. Biar nggak jadi syubhat gitu. Takutnya kan itu berarti seakan-akan nggak ada, meniadakan gitu. Nggak ada yang bisa membangkitkan, mengingkari hari pembangkitan. Kemudian datang setan, ya bisa aja. Ya. Takutnya seperti itu ya. Ini tidak Al-Quran diturunkan untuk kemudian kita amalkan, kita baca dan kita amalkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, kullun nas yaghdu. Setiap manusia itu pasti pagi-pagi berangkat, ya, pergi, ya. Untuk apa? Mereka semuanya, ya, menjual dirinya. Ya, ini kayak majas. Menjual dirinya untuk apa? Untuk mendapatkan surga atau untuk mendapatkan neraka. Subhanallah. Dan memang benar. Ya. Ada orang yang pagi-pagi buta itu sudah kemudian menjual dirinya untuk mendapatkan surga dengan langsung menuju ke masjid, melakukan sholat, membaca, ada yang bantu orang dan lain sebagainya. Mereka pengen ya menjual dirinya untuk mendapatkan surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah." Dan di antara manusia ada yang kemudian menjual dirinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad. Dalam ayat yang lain mengatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membeli dari orang-orang mukmin hartanya, jiwanya dengan apa? Surga. Jadi yang menyibukkan dirinya, dan ini banyak yang ketika bangun tidur itu sudah kemudian kadang-kadang ya untuk memenuhi syahwatnya, untuk memenuhi ya apa keinginan maksiatnya dan tidak menuju kecuali ke maksiat, dan begitu terus-terusan, artinya dia pagi-pagi itu menjual dirinya untuk mendapatkan siksa api neraka. Dan itu ya ini termasuk kalimat yang betul-betul jawami'ul kalimnya Nabi. Ya, setiap hari manusia itu ada yang pagi-pagi itu pergi untuk membebaskan dirinya dari neraka atau menjeburkan dirinya ke dalam neraka. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah orang-orang yang sungguh-sungguh sengsara, merugi adalah orang yang merugikan dirinya, keluarganya di dalam kehancuran hari kiamat. Naudzubillah min dzalik ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah ya hadis yang kita pelajari di nomor yang 23. Di antara faidah ya, fawaid yang bisa kita ambil bahwasanya kita harus mengetahui pentingnya berwudu. Karena Nabi tadi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Yang sampai kemudian Nabi mengatakan man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun.
Barang siapa yang tidur dalam kondisi berwudu saja, itu di selimut dia itu ada malaikat. Walam yastaikid, dan tidak bangun illa kecuali malaikat itu mengatakan Allahumma firli fulan fa innahu bata tahiran. Ampuni wahai ya Allah fulan ini karena dia tidur dalam kondisi bersuci. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian ya tentang ucapan alhamdulillah, subhanallah, betapa besar pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kemudian keutamaan salat yang nanti akan menjadi sinar di kuburan kita, sinar ketika kita ingin menyeberangi jembatan ya, dan sinar di hati kita. Di hati kita ada sinarnya. Dengan apa? Kita bisa mendapatkan sinar itu dengan mengerjakan salat. Ketika di kuburan yang akan menerangi kita, sholat kita. Ketika menyeberang jembatan, sholat kita. Ya, kemudian sedekah, bukti kejujuran kalau kita ini orang Muslim. Kemudian setelah itu, ya sabar. Ya, sabar. Sabar ini ya panas tapi bermanfaat, merupakan kunci kemenangan. Ya. Itu semuanya ya yang kemudian kita pelajari di hadis yang 23. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini kemudian kita bisa mengamalkan yang baik. Mudah-mudahan Allah kemudian menjadikan kita ya termasuk orang-orang mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.